Tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikah ada 4 karakteristik atau 4 kategori atau 4 ya kategori ya. Dinikahi karena 4 kategorinya. 1, limaliha karena uangnya. 2, lihasabiha karena cantiknya. Karena nasabnya, karena keturunannya. Keturunan orang top, baik dulu yang bagian buat keris atau ya apa. 3, lijamaliha kecantikannya. 4, lidiniha agamanya. Rasul mengatakan fadzfar bidzati dini taribat yadak. Utamakan yang memiliki agama, maka engkau akan beruntung, kamu tidak akan, tanganmu itu tidak akan hampa. Di sini Rasulullah nyebutnya langsung, limaliha, hasabiha, jamaliha, diniha. Langsung. Tapi Rasul itu tidak mengutarakan sesuatu kecuali memang wahyu dari Gusti Allah. Makanya kata-kata Rasul itu selalu ada timbangannya. Kenapa Rasul kok mengatakan maliha dulu, diniha yang terakhir? Karena itulah yang rata-rata manusia menikah dengan kategori yang dia pilih. Kalau kita ambil rata-rata manusia muslim, ya, non-muslim kita tidak bahas, muslim kita ambil rata-rata. Jangan yang ahli pengajian, umum. Mana yang lebih diperhatikan? Calonnya itu kaya atau beragama? Ya pasti karena kekayaannya. Makanya Rasul mengatakan kekayaannya, karena itu memang rata-rata pilihannya manusia itu dulu. Ini anaknya tidak berjilbab ini, tapi kaya sekali, tapi tidak belum berjilbab, ya harus nanti diajari lah. Duitmu kalah ngajari. Hah? Ente ngomong fulusmu seberapa mau ngajari saya kamu? Bapakku aja gak tak rungokno. Ayah saya, enggak saya dengar suruh saya jilbaban, kamu sepedamu ya. Sepedamu durung mari ngredit kok mau ngasih tahu saya kudungan. Terus ngomel terus si suami dibelikan sepeda motor harga 40 juta. Kak cerita Pak, kalau bawa sejak kudungan. Kak enak tuh ngomongnya. Kalau orang mau nilai dari uangnya dulu, ya bisa-bisa dia akan membuat kita remek, dan itu ada hadisnya itu. Ya, makanya tak kono gimana. Rasulullah bersabda, muttafaqun alaih, la tuzawwijun nisaa li husnihinna fa asa husnuhunna an yu'dhihinna wala tuzawwijuhunna li amwalihinna fa asa amwaluhunna an yudghihinna walakin tuzawwijuhunna ala din walam ra'atun jadma sauda dzatu din afdal au kama qala. Rasulullah mengatakan, jangan kamu pilih perempuan karena cantiknya. Karena cantiknya itu bisa ganggu dia nanti. Maksudnya membuat dia kurang ajar nanti. Atau bisa terganggu dari laki-laki lain. Atau membuat dia itu terganggu dengan cantiknya. Jadi fitnah akhirnya. Ya, bahkan di pembahasan fikih itu, jangan menikah dengan orang yang terlalu cantik. Karena pasti banyak orang yang dulu senang sama dia. Ketika kamu nikahi, masih banyak orang-orang yang belum bisa move on dari istrimu. Sehingga terganggu. Bahkan bisa jadi bayangannya pun itu membuat orang lain senang. Karena dulu ini orangnya cantik sekali. Itu saya dengar dari Syekh Salim Al-Khatib yang ngarang kitab tentang haid dan itu. Waktu di Darul Mustafa beliau mengatakan, bahkan perempuan itu bayangannya, kalau laki-laki sudah kadung cinta sama satu perempuan yang super cantik, itu sampai bayangannya pun, dia ngelihat bayangannya pun dia sudah, waduh itu mengaku itu bayangannya. Nah, makanya jangan terlalu cantik, jangan, tapi jangan yang wes saono jangan. Jangan. Khairul umuri awsatuha. Yang paling baik ini yang tengah-tengah. Jangan jelek. Kita sudah tidak terlalu ganteng, jangan yang jelek. Jangan. Ya, kita kan juga harus memperbaiki keturunan. Nah, kita tidak terlalu ganteng, golek sing saono. Iya, tambah kasihan anaknya dibully terus. Anaknya tidak tahu apa-apa. Ini salah ayah saya dulu. Ya, begitu.
Ya jangan kamu pilih dari kecantikannya, karena kecantikannya bisa membuat dia terganggu dengan digodai orang lain. Terganggu dengan kecantikannya, atau dia takut kehilangan kecantikannya sehingga dia itu overprotective atas kecantikannya. Dia harus pakai perawatan yang mahal, nangis dia dengan. Tapi kalau tidak terlalu cantik kan dia wis kurang lebih lah, pokok payu ya. Yang penting sudah laku. Gak usah terlalu cantik sudah. Tapi kan begitu. Jangan juga kamu nikahi dia karena uangnya, kata Rasul. Ya, jangan juga kamu pilih karena itu. Karena bisa jadi uangnya akan membuat dia jadi toho. Toho itu ya apa? Lacut ya. Iya. Bahasa Jawanya itu lacut. Jadi kurang ajar yang super itu, Pak. Kurang ajar yang level 10. Karena dia merasa aku gak bodoh sampai. Opo sampai? Bodoh opo sampai? Modal opo sampai? Mau ngasih saya fulus, anak lebih fulus dari ente. Ente mau apa? Nyambut gawe sore. Kan gak usah nyambut gawe. Ya, saya tidak butuh kamu. Walaupun boleh. Kalau solihah kan boleh. Nah, Rasulullah mengatakan perempuan yang hitam, ya pokoknya sederhana, ya. Tapi punya agama itu lebih baik dari yang dua tadi. Jika keduanya tidak punya agama, maksudnya tidak mengerti agama. Makanya Rasul mengatakan di sini, pilihlah yang memiliki agama, karena dikatakan di syarahnya tadi, dengan agama semua itu jadi bisa ngikut. Maksudnya begini, seorang perempuan yang agamanya baik, punya uang, Anda akan aman. Seorang perempuan yang ngerti agama, dia cantik, Anda insya Allah akan aman, karena dia terjaga oleh agama, ngerti tadi agama. Dia keturunannya orang top, tapi dia ngerti agama, Anda akan aman. Kalau ada agama, semua itu akan aman. Oh, dia kaya, tapi dia tahu bahwa suami saya ini harus di atas saya, Mas. Seperti Siti Khadijah dengan Rasul. Siti Khadijah dengan Rasul itu lebih kaya dari Nabi. Tapi uangnya habis untuk Rasul. Sampai jadi melarat Siti Khadijah. Sampai jadi miskin Siti Khadijah. Itu uangnya Siti Khadijah itu miliaran. Orang kaya Siti Khadijah. Tapi orang ngerti agama. Habis untuk Rasul. Mulia sekarang beliau. Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sampai dijuluki Al-Kubro. Khadijah Al-Kubro, yang besar, dapat salam dari Allah, ya Allah. Habis uangnya. Itu yang disebut sama Rasul. Dulu waktu saya ini uangnya habis buat saya. Ya, orang kaya tapi ada agama, aman. Siti Khadijah juga super cantik. Julukannya itu si suci. Kalau orang Mekah bilang si suci, tidak mau beliau itu keluar, tidak mau. Jadi orang Mekah itu nguber Siti Khadijah sebelum Nabi Muhammad. Orang kaya-kaya Mekah itu mencari, ingin menikahi Siti Khadijah karena beliau betul-betul elegan, ya, cantik, elegan. Itu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tidak mau beliau dipinang siapapun yang kaya-kaya, tidak mau. Maunya dengan Kanjeng Nabi. Kaya dapat, cantik dapat, turunan baik. Khadijah binti Khuwailid, ya. Paman beliau itu Waraqah bin Naufal. Orang top juga. Keluarganya Siti Khadijah itu kanan kiri, semua orang elegan, orang bukan yang sembarangan. Yang katakanlah mabuk di Mekah waktu itu, ya, orang jahiliyah ya, bukan keluarga-keluarga mabuk, bukan keluarga-keluarga yang suka membuat keonaran, bukan, anggota sultan-sultan nih. Anggon. Nah, contoh Siti Khadijah saja. Kaya, cantik, keturunan orang baik. Saking semangat ya, ini cerita ibuku kira. Ya, jadi cantik iya, kaya iya, nasab baik. Tapi diikat oleh agama, jadilah pernikahan dengan Rasul. Ya, luar biasa. Kalau dapat agama, kata Nabi, sisanya itu akan ikut. Tapi kalau kamu tidak ada agama, ya kapuk ya gabus. Iya.
Ya tangtung hilang atau untung, tangtung hilang atau untung, tidak tahu. Bisa jadi dulunya tidak ngerti agama, setelah dinikah jadi baik. Saya tahu ada ustadz yang begitu. Dulu yang istrinya itu, calon istrinya dulu itu pakai pakaiannya minim, begitu dinikah diajari agama jadi ustadzah. Ada, tapi itu 1 in a million, 1 dari 1 juta. Sing ngono sing lanang akhirnya kado andek lah, mancing pinggir embong. Yang ada yang laki yang kado andek akhirnya, yang laki stres. Tidak ada ceritanya. Rasulullah kan paling tahu, ya. Jangan milih yang lain, kata Nabi. Ya, insya Allah orang kalau milih masalah agama itu baik. Karena kalau ada yang saya tahu, jadi ada satu rumah tangga tidak cocok, tapi mereka berdua tahu agama, bahwa kita kalau bercerai tidak boleh. Kalau kita begini tuh, maksudnya bukan tidak boleh, maksudnya Allah tidak senang. Ya, kita ini, oke lah, aku ambil awakmu, saya sama kamu tidak cocok. Tapi ya kita masih diikat masalah agama. Itu 16 tahun. 16 tahun itu yang laki-laki melakukan tugasnya sebagai laki-laki, yang perempuan melakukan tugasnya sebagai perempuan. Tidak ada komunikasi, omong-omongan itu tidak ada. Damai, tapi gak omong-omongan. Gak cocok aku ambil awakmu. Saya tidak cocok sama kamu. Yang perempuan juga saya tidak cocok sama kamu. Tapi kita ini di dalam ikatan pernikahan dan tidak ada alasan untuk minta cerai. Cara apa? Yang laki-laki ngerti tidak bisa dicerai, ini alasan apa? Si perempuan tahu tidak bisa saya minta untuk pegatan aku mas, tidak ada. Apa alasannya? Dia baik, cuman saya tidak cocok. Ya, dia tidak cocok, saya tidak cocok. Maka bagaimana? Ya nikah terus sampai 16 tahun, sampai akhirnya salah satu dari mereka itu wafat. Kenapa? Dua-dua ngerti agama. Sholat, puasa. Yang makan disiapkan sama istrinya. Walaupun tidak omong-omongan. Tapi itu tugas saya. Berjalan itu. Ya saya tidak mendoakan begitu, tidak. Tapi kalau yang dua-duanya itu koridornya agama, masih selamat. Tapi kalau hitungan dari urusan uang, jabatan, ini anaknya bupati atau anaknya gubernur nikah sama petani, kholas, sudah kaget pelunga-pelungu pengacara sama pejabat datang pakai cabil, kelopo, wis mas sampean Joko dek motor aja, gitu akhirnya, ndak boleh turun, sing wedok ngerosok. Tidak mesti jabatan, uang, cantik bisa hilang. Tapi kalau agama biasanya tambah naik. Ya kan orang kalau tambah tua biasanya agamanya tambah baik. Tapi kalau cantik, tidak mungkin. Wayuan saiki timbang lebihan, tidak ada. Ya, tidak ada begitu. Tambah tua tambah kurang. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Tak tambah umur tak kurang fisiknya. Kalau fulus bisa kurang. Kalau nasab bisa pensiun. Waduh, sekarang ini jadi wakil bupati mertuanya. Tahun depan pensiun, masalah. Oh, mantan wakil bupati, mantan sudah wassalam habis. Tapi kalau agama tambah naik. Berapa banyak perempuan yang tambah lama dia tambah solihah. Nah, makanya Rasulullah mengatakan ini yang paling untung kamu. Taribat yada disebutkan seperti tanganmu ini akan beruntung. Karena orang kalau tidak punya kekuatan, dia tangannya ini hampa. Ya, ketika dia itu memiliki, contoh yang paling gampang itu uangnya banyak, tangannya itu seperti kuat. Barang belas, tangannya kayak ganok power, geringgingan gitu. Ya, ini seperti geringgingan, kesemutan ini. Kayak gak, lo ini fisiknya ada, tapi seperti tidak ada rasanya tangan ini. Ya, semoga kita diberikan istri-istri yang solehah, diberi pernikahan seperti Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah. Amin ya rabbal. Jazakumullah khairan katsiran.